Selamat datang di SMA Negeri 16 Semarang. Sekolah berbasis budaya dan berwawasan lingkungan. Sesuai dengan visi SMA Negeri 16 Semarang, yakni terwujudnya pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan berwawasan lingkungan, SMA Negeri 16 Semarang mampu membuktikan dengan peraihan penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional tahun 2023. Melalui sebuah program sekolah adiwiyata, SMA Negeri 16 Semarang berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah untuk terciptanya generasi muda yang mencintai lingkungan hidup sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswanto dalam Inspirasi, Inovasi, Pendidikan, Raih Prestasi. Dan kali ini Inspirasi berada di SMA Negeri 16 Semarang. Sebuah satuan pendidikan yang luar biasa karena baru saja meraih penghargaan adiwiyata tingkat nasional. Penghargaan yang luar biasa karena penghargaan ini tentu saja memberikan dampak bagi warga yang ada di SMA Negeri 16. Tetapi lebih penting lagi, ini menunjukkan mereka peduli pada lingkungan. Nah, agar kita mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana program yang dilakukan sehingga meraih penghargaan ini, kita akan ngobrol bareng ya dengan kepala sekolahnya, dengan tim adiwiyatanya, dengan perwakilan atau duta adiwiyata. Kita sudah bersama dengan kepala sekolah SMA Negeri 16, Ibu Dr. Sri Wahyuni SPD MPD. Semangat pagi Bu. Semangat pagi Bapak. Semangat ya. Ya. Juga ada Mas Ulin. Semangat pagi juga Mas Ulin. Semangat pagi ya. Ya, ada Mas Bagat. Semangat pagi Mas Bagat. Semangat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Ya, Bu Wahyuni. Saya manggilnya Bu Wahyuni apa Bu Sri? Boleh Bu Sri Wahyuni, boleh Bu Wahyuni, boleh Bu Sri. Oke. Ya, oke. Bu Wahyuni aja ya. Iya. Bu Wahyuni, Ibu mohon bisa menyampaikan kepada mereka-mereka yang sudah menunggu kita ini. Bagaimana sih Bu program-program Ibu yang kemudian mampu meraih adiwiyata di SMA Negeri 16 ini? Monggo Bu. Untuk program-program sekolah adiwiyata yang ada di SMA Negeri 16 Semarang ini, kami menggunakan program yaitu Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup di Sekolah dengan 6 aspek. Dan budaya lingkungan hidup ya, wah, Ya. luar biasa. Adapun 6 aspek itu meliputi yang pertama kebersihan, dilakukan dengan Jumat bersih, dilakukan setiap 1 bulan itu 2 kali. Kemudian yang kedua adalah fungsi sanitasi dan drainase, yaitu pembuatan biopori, pembersihan biopori, itu termasuk bagiannya, dan pembersihan saluran-saluran air yang ada di sekitar di SMA Negeri 16 Semarang, dari gulma, rumput-rumput, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sampah, diantaranya adalah briket dari sebut gergaji, kemudian lagi ekoenzim. Diantaranya yaitu tentang saluran air dan juga biopori. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan sampah, yaitu kegiatannya 3R. Dengan pembuatan composting, kemudian lagi penggunaan bahan-bahan yang tidak seperti sampah-sampah yang tidak berguna, kemudian kita manfaatkan menjadi barang-barang yang berguna seperti kardus-kardus dibuat untuk tempat tisu dan sebagainya. Kemudian lagi tempat tisu dari kardus. Kemudian yang keempat yaitu tentang penanaman dan pemeliharaan pohon. Penanaman dan pemeliharaan pohon. Di antaranya ada pembibitan pohon pepaya, kemudian pembibitan buah-buahan lainnya, dan juga hidroponik, dan juga ada greenhouse. Dan saat ini kami sedang menggalakkan pembibitan anggrek.
Kemudian yang berikutnya lagi ada konservasi air dan energi. Ya, menggunakan lampu solar cell. Kemudian yang berikutnya saya menggunakan lagi di sini ada panen penada hujan untuk kebersihan lingkungan itu Jadi kalau ada air hujan ditandai gitu ya. Luar biasa. Panen air hujan namanya seperti itu. Yang Kemudian yang keenam adalah inovasi terhadap perilaku ramah lingkungan hidup seperti itu. Luar biasa. Jadi Ya. ada 6 Aspek aspek di dalam gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah. di sekolah di SMA Negeri 16 Semarang. Luar biasa. Nah ini Mas Ulin bisa menjelaskan lebih rinci strateginya ketika ini harus dijalankan oleh semua warga sekolah. Nah, bagaimana ini? Baik, Ya. strateginya yang perlu kita lakukan agar program yang sudah disusun itu dijalankan. Nah, ini penting Bapak Ibu dan teman-teman semua. Yang pertama adalah dari segi perencanaan dulu. Ya. Dalam perencanaan itu kita libatkan semua pihak, baik dari kepala sekolah, dari tenaga pendidik, dari siswa, kemudian dari orang tua dan masyarakat ini kita libatkan. Tujuannya Pak, biar mempunyai rasa memiliki program itu. Jadi dalam melaksanakannya pun karena dia ikut dalam merencanakan, jadi dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan. Jadi yang terlibat semuanya ya Mas Ulin ya. Semuanya. Mulai dari perencanaan itu semuanya Dilibatkan. sehingga nanti mereka merasa ini loh ini juga saya terlibat gitu ya. Betul. Tidak merasa bahwa saya hanya sebagai objek pelengkap gitu ya. Iya. Oke. Terus lanjut Mas. Nah, yang kedua, setelah bikin program, nah programnya tadi udah sempat dijelaskan sama Ibu Kepala Sekolah ya. Nah, dalam pelaksanaan ini, nah ini perlu kontrol, monitoring. Ada kontrol Iya. monitoring ya. Jadi ketika program ini udah misalkan bulan ini jadwalnya Jumat bersih minggu pertama sama minggu keempat. Nah, apabila tidak dilaksanakan, nah ini perlu kontrol dari semua pihak, terutama dari Ibu Kepala Sekolah. Bentuknya apa Mas Ulin kontrol ini? Nah, bisa berupa misalkan nih jadwalnya Jumat bersih, ternyata nggak dilaksanakan. Nah, biasanya tim Data berkomunikasi dengan yang bertanggung jawab. Berarti ada bentuk komunikasi ya. Komunikasi yang bertanggung jawab ditanya kenapa kok nggak bisa dilaksanakan. Oh misalkan minggu hari ini hujan, nah, maka langkah selanjutnya gimana? Biasanya dirapatkan, misalkan minggu depan kita undur minggu depan. Jadi bentuknya luar biasa ya. Iya. Ada bentuk komunikasi, kemudian mengevaluasi, lalu kemudian melakukan refleksi begitu ya. Melakukan refleksi. Ya. Terus gini Mas, biasanya kan tidak mudah ya untuk menggerakkan banyak orang yang semuanya terlibat. Tapi SMA Negeri 16 ini kan terbukti mampu ya. Nah ini bagaimana ini menurut jenengan ini yang jenengan lakukan apa itu? Baik, untuk strateginya biar semua terlibat, ini kami biasanya teman-teman itu perlu teladan, Mbak. Oh gitu. Contoh, perlu teladan. Nah, ya, terutama dari pimpinan. Nah, dalam ini yang memberi teladan siapa? Pimpinan terutama. Pimpinan itu siapa? Di sini Ibu Kepala Sekolah. Oh, Ibu Kepala Sekolah. Iya. Terus Contoh realnya apa? Pripun? Contoh realnya. Contoh realnya. Jadi misalnya kerja bakti, Ibu Kepala Sekolah ikut juga kerja bakti. Iya, silakan terjun ya. Langsung terjun. Termasuk jenengan ya. Termasuk nggih. Jadi Bapak Ibu guru dan karyawan dengan pendekatan personal diajak bagi yang agak sulit biasanya itu didekati, diajak, kemudian dikasih contoh. Baru nanti anak-anak mengikuti. Ya. Nggih, Jadi memang harus ada teladan, harus ada contoh dari pimpinan, dari guru ya kalau untuk anak-anak ya. Dengan anak Sehingga mereka melihat secara real bagaimana sih aksi nyata gitu ya. Betul. Untuk membuat lingkungan ini benar-benar sesuai dengan tuntutan lingkungan yang baik ya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Ya, Mas Bagas. Ya. Anda kan berada di lingkungan sekolah
yang kemudian meraih adiwiyata tingkat nasional. Tentu saja kan melibatkan juga peserta didik. Nah, kontribusi apa yang Anda lakukan, yang kamu lakukan bersama teman-teman kamu? Ya. Iya. Jadi saya dan teman-teman Adiwiyata melakukan upaya-upaya yang program sudah dibikin oleh Bapak Ibu Guru. Kita menekankan lagi dengan misalnya kita juga mengajak teman-teman untuk selalu membuang sampah kepada tempatnya. Lalu juga kita membuat composting, ecoenzim, itu mungkin program dari Bapak Ibu Guru, lalu kita ikut juga terjun ke sana, maksudnya kita membuat Terlibat ya? terlibat. Oh, terlibat. Kita terlibat langsung pembuatan agar kita juga mungkin lebih mengetahui gitu bahwa sampah-sampah itu enggak seharusnya kita langsung buang begitu aja, tapi bisa kita manfaatkan untuk menjadi yang lebih baik lagi sama. Mas Bagas, apa yang kamu rasakan atau mungkin kamu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu terhadap kondisi SMA Negeri 16 yang menjadi SMA Adiwiyata, yang kamu rasakan langsung itu apa sebenarnya? Ya, mungkin yang saya rasakan langsung itu teman-teman setelah kita menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional, teman-teman juga merasa lebih semangat. Oh gitu. Merasa lebih semangat bahwa oh ini loh SMA 16 tuh bisa jadi baik, bisa jadi contoh buat sekolah-sekolah lainnya dan menjadi lebih semangat lagi dalam mengolah sampah, terus membuang sampah di tempatnya dan melakukan hal lainnya. Iya. Ya, ini luar biasa. Ketika sekolah meraih prestasi apalagi yang berbasis lingkungan, ini kan luar biasa. Bumi ini kan udah panas ya, ada namanya pemanasan global. Nah, inilah yang harus kita lakukan, upaya kecil dari kita untuk mensupport upaya-upaya mengurangi pemanasan global. Harus dimulai dari diri kita sendiri, harus dimulai dari lingkungan keluarga, harus dimulai dari lingkungan sekolah. Dan ini bukti real kalau di sekolah saja sudah mampu mensupport terkait dengan lingkungan yang bersih, maka kita harapkan nanti sampai pada lingkungan keluarga, kemudian pribadi juga memiliki komitmen dalam mensupport membentuk lingkungan yang bersih. Bu Yuni, tentu saja untuk membuat program ini kan tidak mudah ya Bu. Pasti ada kendala-kendala atau mungkin pernah ada kegagalan yang mungkin akhirnya memicu Ibu dan tim untuk bangkit lagi. Mungkin Ibu bisa ceritakan itu ya. Apa kendalanya kira-kira? Iya. Kendalanya itu ketika beberapa warga sekolah yang saat itu masih perlu sedikit pembinaan terkait tentang lingkungan hidup. Tentang pemahaman lingkungan hidup ya. Pemahaman tentang Bu, lingkungan kalau hidup. dari 6 konsep, 6 aspek tadi Bu, mana yang paling berat Bu? Mana? Ya, yang paling berat itu adalah terkait tentang konservasi air dan energi. Kenapa? Iya. Kenapa kok itu Karena paling berat? terkait tentang hal tersebut, terutama itu dari penghematan masalah energi. Penghematan Masalah energi listrik. Nah, Listrik, ya. tidak usah jauh-jauh tentang masalah listrik. Nah, harusnya sudah ada himbauan dari pemerintah itu kalau listrik di pagi hari itu harus dimatikan. Tetapi ada beberapa yang memang tidak dimatikan pada ruang-ruang tertentu. Lupa mungkin ya? Ya, karena mungkin lupa. Kemudian yang kedua, menyalakan keran air. Nah, Mengalirkan. ya, mengalirkan keran air itu juga mungkin itu bisa saja terjadi. Nah, ini yang perlu adanya kesadaran bagi kita bersama terkait hal tersebut. Kemudian lagi yang berikutnya juga kebersihan. Ini juga masalah sepele sekali, yaitu terkait tentang bagaimana upaya warga sekolah jika sampah itu dibuang sesuai dengan tempatnya, warnanya. Kalau warna hijau itu untuk
organik, sampah organik seperti daun-daun itu termasuknya. Kemudian kalau yang kuning itu untuk anorganik ya, plastik dan sebagainya. Kemudian untuk yang merah itu untuk yang kimia, zat kimia, seperti itu. Jadi ini nanti perlu adanya edukasi tersendiri bagi warga sekolah terkait tentang pemilahan sampah, seperti itu. Wah, jadi nanti perlu kesadaran ya. Iya. Ya, Mas Ulin, kalau menurut jenengan Mas, dampak luar biasa apa yang dirasakan oleh warga SMA Negeri 16 setelah menjadi sekolah adiwiyata nasional? Nah, Baik Bapak, untuk dampaknya ini Ya. terasa banget. terasa banget Iya. ya. Dari lingkungan fisik dulu itu lebih bersih, kemudian lebih Perbandingannya ya. Iya. Kalau dulu kurang bersih. Iya. Gitu. Ibaratnya dulu kan, ibaratnya ada sampah geletak, Geletak. itu dibiarkan saja. Geletak itu berserakan. Berserakan. Ya. Terus Saat ini sudah sudah sadar. jadi mau ngambil. Ngambil. Andai kata nggak mengambil, temennya mau mengingatkan. Ya, kalau dulu di tempat kamar mandi sering kemucuk air gitu ya. Iya. Sekarang ada kemucuk di. Langsung segera di. Nah, itu dari anak-anak dan guru juga ya. Iya. Biasanya kan kalau di ruangan itu kan lampu nggak kepake nyala. Nyala. Gitu. Sekarang udah Udah mati. mati. Terus Apalagi pagi-pagi di ruang kelas kita kan nggak AC ya, kipas angin. Kalau pagi itu biasanya udah kipasan, Kipasan. lampu nyala. Kalau sekarang udah enggak. Belanda. Jadi gorden dibuka, terus jendela dibuka. Wah, berarti ada udara masuk gitu ya. Wah, ini sehat ya. Apalagi ini kan SMA 16 kan di tengah-tengah apa ya? Lahan yang luas itu ya, sehingga udara masuk segar gitu ya. Untuk guru, nah ini yang cukup. Kalau dulu, Bapak Ibu tuh sering udah melakukan gerakan yang peduli. Misalkan ngajar pakai barang bekas. Tuh dulu itu nggak difoto, Pak. Oh, ada foto. Sekarang Kalau sekarang didokumentasikan, bahkan ada yang diposting di Instagram. itu juga untuk memberi inspirasi bagi orang lain ya, bukan untuk pamer gitu ya. Iya, buat edukasi. Untuk edukasi bahwa ini loh pentingnya kepedulian lingkungan ya. Mas Bagas, kalau tadi kan di sekolah sudah berkontribusi. Nah, bagaimana dalam tataran kehidupan dalam keluarga Mas? Di rumahmu ini bagaimana? Kalau dalam keluarga sendiri, saya juga mungkin sering ngingetin mama gitu. Oh, gitu. Kan biasa, Pak, mama tuh kalau habis bekas sayuran, buah-buahan, langsung dibuang gitu aja. Sekarang? Kalau sekarang, saya juga sudah belajar di sekolah juga kan. Saya, mah, itu eman-eman mah, bisa dimanfaatkan buat yang lebih baik. Misalnya buat jadi ekoenzim. Enzim. Ya, Wah. walaupun pembuatannya mungkin nanti saya nggak di rumah. Sederhana gitu Ya. ya, tapi dibawa ke sini gitu Ya. Ya, teman kamu kan ini banyak ya, itu kan ada, ini kan tim-tim ini ya. Ya. Ini kan tim-timnya ini luar biasa, ini tim-tim hebat dari apa namanya, Duta Inovatif. Duta Adiwiyata ya. Duta Adiwiyata ini dalam satu kelas itu ada berapa, atau mungkin dipilih gimana caranya? Cara memilihnya gimana? Mas Uli. Pemilihannya. Ya. Untuk saat ini kita baru ada 6 sampai 10 orang, Pak. Oh gitu. Iya, jadi variasi. Variasi Iya. kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu. Per kelasnya itu ya mungkin sekitar 10. Oh Iya. gitu. Ya mungkin ada yang 6 tapi ya kebanyakan 10 orang Per kelasnya ya. Iya. Per kelas apa per jenjang kelas? per kelasnya. Oh, Jadi cukup banyak. banyak ya. Satu kelasnya 36. Ini yang fokus ada 10. Oh gitu. Nanti dari masing-masing kelas itu dia bertanggung jawab terhadap kelasnya Iya. masing-masing. Sehingga dari situ dapat dipastikan gerakan lingkungan sehat ini benar-benar terwujud di SMA Negeri 16 Semarang. Ya. Lalu nih, kalau dampak bagi masyarakat gimana nih Bu Yuni? Mungkin bisa menceritakan. Pernah nggak ada tanggapan dari masyarakat ketika tahu bahwa SMA Negeri 16 meraih Adiwiyata Nasional?
tanggapan dari masyarakat itu untuk SMA Negeri 16 Semarang itu sangat luar biasa sekali. Hal ini terbukti dari orang tua siswa yang anaknya di sekolah di sini kan berdasarkan zonasi. Ya, mereka ketika disampaikan bahwa SMA Negeri 16 Semarang sebagai sekolah adiwiyata nasional itu memang sangat menyenangkan sekali karena dijadikan sebagai tempat pembelajaran yang aman, bersih, dan sehat. Oke. Ya, jadi ini sebelum kita closing ya, tadi ada 6 aspek untuk meraih sukses SMA Negeri 16 mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat nasional. Yang pertama apa, Bu? Kebersihan. Kebersihan, ya, kebersihan lingkungan, seluruh aspek lingkungan di SMA 16 Semarang. Ini yang pertama. Yang kedua apa, Bu? Fungsi sanitasi dan drainase. Ya, fungsi sanitasi dan drainasi. Ini katanya dengan bagaimana sih fungsi sanitasi tentang saluran air, biopori itu terwujud. Sehingga kalau ada hujan, air tidak langsung meluncur pergi, tetapi meresap ke dalam tanah yang kemudian menjadi air tanah. Betul ya? Ya, yang ketiga aspek Pengolahan sampah. pengolahan sampah. Tadi ada 3R. 3R, ya. R yang pertama apa, Bu? Reduce, dan recycle. Apa? Reuse. Reus, ya, Recycle. dan recycle. Wah, ini tiga pengolahan sampah yang luar biasa, ya. Yang keempat apa, Bu? Yang keempat itu penanaman dan pemeliharaan Nah, pohon. penanaman dan pemeliharaan pohon. Itu luar biasa. Bayangkan kalau hari ini menanam pohon, 3-4 tahun pohon akan besar dan akan berbuah, gitu ya. Di samping itu akan memperkuat air tanah juga, gitu ya, dan akan memberikan udara yang segar. Nah, ini luar biasa, ya. Yang kelima apa? Konservasi air dan energi. Nah, konservasi air dan energi. Artinya bagaimana memanfaatkan air seefektif mungkin. Juga demikian energi, ya. Jadi kalau tidak pas dipakai, ya air ya dipakai secukupnya. Demikian juga energi. Kemudian konversi energi ini juga ada energi solar cell ada ya? Ada ya? Ada. Oke, nanti luar biasa. Mungkin nanti sambil berkembang solar cell mungkin, wah jadi saya tidak bilang mungkin ini. Ya, ini kemudian diperbesar lagi, gitu ya. Yang ke berapa? Keenam. Yang keenam, inovasi terkait perilaku ramah lingkungan hidup atau PRLH. Inovasi terkait Perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, ini penting pemilihan ini bagi semua warga agar semuanya bisa mendukung terkait dengan cinta lingkungan hidup. Bagaimana sih coba yang kecil merawat tanaman? Iya. Ya enggak? Iya, Hidroponik. Ya, bagaimana sih pembuatan briket dari bahan-bahan dari bahan bekas, ya toh. Nah, ini cinta lingkungan hidup. Nah, ini luar biasa. Inspirasi, inovasi, pendidikan, raih prestasi yang saat ini berada di SMA Negeri 16 Semarang. Untuk penutupan, saya beri waktu secukupnya untuk Bu Yuni untuk menyampaikan. Iya. Kami berharap bahwa lingkungan ini harus kita jaga, kita pelihara, agar nanti untuk pembangunan berkelanjutan itu tidak ada bencana yang terjadi di Indonesia. Itu saja. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh SMA Negeri 16 beserta tim adiwiyatanya ini juga berkontribusi secara luas, tidak hanya untuk SMA Negeri 16 tetapi juga untuk bumi yang kita cintai ini menjadi lebih sejuk dan lebih nyaman untuk tempat tinggal kita bersama. Terima kasih. Inspirasi, inovasi, pendidikan, raih prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.